Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan ya dari Asta Group, yaitu United Tractor, di mana dia mencetak laba bersih 20,6 triliun ya di tahun 2023 ini. Dan biasanya dia akan bagi dividen final di bulan April ya. Jadi kita lihat ya seperti apa laporan keuangan akhir tahunnya, dan nanti akan kita prediksi lah kira-kira dividennya berapa rupiah ya. Oke, beberapa kayak sebulan lalu ya saya juga sudah bikin video ya tentang prediksi dari saham UNTR ini, dan juga waktu itu dibahas juga di sini tentang diversifikasi bisnis dari UNTR ya, akuisisi yang dia lakukan ya, terutama di sektor nikel gitu ya. Nanti jika teman-teman berminat nonton video ini bisa cek linknya di pojok kanan atas ya. Oke, kita lihat dulu laporan keuangan tahun 2022, di mana pendapatan dari UNTR itu naik 55% ya, dengan profitnya naik 104%. Nah, di tahun 2023 ini bisa lihat sini pendapatannya naik 4% ya, dan beban pokok pendapatannya juga naik nih 4,4% ya, sehingga laba kotornya itu naik 2,96% saja ya. Dan bisa lihat sini beban penjualannya itu ada kenaikan, beban apa lagi nih, beban umum administrasi, biaya keuangan juga naik ya, sehingga membuat laba bersihnya itu turun ya 1,88% ya, sehingga ini ya laba bersihnya 20,6 triliun lebih ya. Nah, ini performance dari penghasilan bersih UNTR ya. Bisa lihat di sini paling besar itu disumbangkan oleh yang warna biru ini ya, yaitu kontraktor penambangan. Lalu yang kedua adalah mesin konstruksi, dan yang ketiga pertambangan batu bara ya. Lalu ada sedikit dari pertambangan emas dan juga industri konstruksi ya. Nah, untuk penjualan Komatsu ini ada penurunan ya, alat beratnya ya, di tahun 2023 ini, yang tahun lalu itu 5.753, saat di tahun 2023 hanya terjual 5.270 ya, sehingga ada penurunan 8% nih dari penjualan unitnya ya. Dan penjualan paling banyak tuh masih ke sektor pertambangan ya, yang warna hijau ya, baru disusul ke konstruksi, kehutanan, lalu perkebunan ya. Oke, sedangkan untuk usaha kontraktor penambangan ini, produksi batu baranya itu ada kenaikan ya, dari 900 ini ya, produksi batu bara yang warna biru ya, itu dari 116 juta ton menjadi 129 juta ton ya. Jadi lalu untuk pendapatannya itu ada kenaikan 14% nih dari sisi pendapatan ya. Oke, sedangkan untuk volume penjualan batu bara ya, ini ada peningkatan 19% ya, tapi karena ada penurunan harga rata-rata jual batu bara, pendapatannya itu turun 2% ya. Jadi volume meningkat 19% tapi pendapatannya turun 2% ya. Untuk penjualan emas juga ini terjadi penurunan ya, pendapatan bersihnya turun 32% ya. Dari volume juga turun dari 286 menjadi 175.000 ons ya. Oke, lalu di Public Expose bulan November kan ada pertanyaan ya dari salah satu peserta Public Expose, bagaimana target finansial dan operasional tahun 2024 ya. Nah, dia memprediksi di tahun 2024 ya, penjualan alat berat Komatsu itu kira-kira akan terjadi penurunan ya. Akan terjadi, bilangnya sih bukan penurunan, sedikit kontraksi ya, berarti itu sedikit penurunan ya. Pertama karena ada penurunan di sektor komoditas, dan juga karena impact dari pemilu gitu ya. Jadi dari manajemen sendiri kayaknya tidak terlalu yakin kalau penjualan alat berat di 2024 akan lebih baik daripada 2023 gitu ya. Begitupun dengan ini ya, pendapatan dari penjualan spare part dan servis juga diperkirakan akan turun sekitar 5%. Sedangkan untuk sektor
kontraktor pertambangannya diperkirakan itu akan terjadi peningkatan ya secara volume ya, sebesar 5-10% ya. Tapi ya kalau harga jual batu baranya turun juga ya, berarti walaupun volume meningkat, harga turun ya, kemungkinan pendapatannya yang nggak akan meningkat ya, paling mungkin konstan ya, atau malah mungkin turun gitu. Jadi ya memang tergantung harga batu bara lah gitu ya, performance di tahun depan gitu ya. Sedangkan untuk bisnis emasnya kayaknya tuh ditargetkan akan naik ya, akan terjual 235.000 ons ya secara penjualan ya, karena kan di tahun 2023 tuh cuma 100-an berapa tadi ya, 175.000 ons ya. Jadi ditargetkan akan naik menjadi 235.000 ons ya. Jadi kalau soal laba ya lagi-lagi tergantung dari nanti harga jual emas ya, itu berapa gitu ya di tahun 2024 ini. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke rasio-rasio maupun pembahasan dividen ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya ya. Oke, kita lanjut, kita membandingkan ya UNTR ya, karena dia ada penjualan alat berat, jadi saya bandingkan dengan Hexa nih di paling kanan, lalu ada batu baranya juga saya bandingkan dengan beberapa perusahaan batu bara ya. Jadi kalau dilihat dari earning per share-nya, UNTR ini cukup besar ya, saya sangat besar ya, cuman dia masih kalah dari ITMG gitu ya, tapi dibandingkan lainnya dia yang paling besar gitu ya. Untuk PER juga dia lebih kecil ya, alias lebih murah dibandingkan Hexa ya, walaupun masih kalah dari ABMM. Lalu untuk PBV juga dia masih unggul dibandingkan Hexa ya, jadi lebih kecil lah daripada Hexa, tapi masih kalah dari Adaro, ABMM ya, bahkan ITMG lebih kecil ternyata dari UNTR ya. Untuk ROE sendiri dia cukup besar ya, 24,5%, tapi masih kalah dari Hexa yang 32,61% ya. Untuk DER 0,83 ya, jadi masih terbilang aman lah karena masih di bawah 1 ya. Oh ya, untuk Hexa sendiri ini baru saya bahas ya di video beberapa hari lalu ya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas nih jika teman-teman ingin melihat review laporan keuangan Hexa yang terbaru ya, kuartal 3 ya, kuartal 3-nya versi Hexa lah. Oke, lalu UNTR ini tuh sebenarnya ada di industrial goods ya, jadi di sektor industri, subsektor industrial goods. Tapi karena ada sektor batubara juga, saya taruh juga di sini ya, average subsektor dari oil, gas, and coal ya. Jadi kalau kita lihat dari industrial goods, rata-rata PBV-nya itu 1,47 ya. Berarti si UNTR itu masih di bawah rata-rata subsektornya. Untuk PER-nya 1,28. Nah, ini kalau ini berarti UNTR itu di atas rata-rata subsektornya ya. Oke, sekarang kita lihat dari sejarah UNTR sendiri ya, 5 tahun terakhir PER-nya itu rata-rata di 8,08, dan saat ini dia diperdagangkan di 4,32 saja gitu. Jadi dia bisa dibilang under value ya kalau kita lihat historis dari PER-nya. Kalau untuk BBV-nya bisa lihat di sini rata-rata 5 tahun terakhir itu di 1,36 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 1,12 ya. Jadi masih bisa dibilang juga ini under value ya, cukup jauh ya, 1,36 ke 1,12 gitu ya. Nah, kalau kita anggap harga rata-rata 1,36 kali ini adalah harga wajar dari UNTR ya, berarti book value kan saat ini 21.246 ya, tinggal kita kalikan 1,36, berarti harga wajarnya itu di 28.894 ya. Dan saat ini kan dia ini bukan harga saham 27 ya, 27 Februari ya, hari apa nih hari ini, hari Rabu ya, hari Rabu 28 Februari berarti nih, salah ya, 28 Februari dia ditutup di 23.850, berarti harga saat ini tuh terdiskon ya 21% ya, jika kita anggap harga wajarnya itu di 28.894 ya. Jadi masih cukup murah gitu ya, masih cukup murah ya. Tapi kalau teman-teman merasa 1,36 ini kemahalan gitu ya, kayaknya 1,25 aja lah gitu ya. Nah, tinggal dikalikan saja lah harga wajarnya berapa gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke chart dari UNTR. Bisa lihat di sini masih ada 2 gap yang belum ketutup ya. Yang paling atas tuh di 31.000,
Lalu gap yang berikutnya itu di 27.000 ya. Ya, ini masih belum ketutup juga nih. Dan saat ini dia apa? Ada tanda-tanda mulai uptrend lagi ya setelah sekian lama dia downtrend nih. Dengan nih ini dulu nih ada support yang selalu tembus ke bawah ya, 26.100 tembus. Lalu 22.200 juga tembus ya, bahkan sampai ke 21.250 ini tembus juga nih ya. Tapi setelah itu dia rebound ya. Jadi ya saat ini ya support terdekatnya masih di 21.250 ya. Di sinilah 22.200 ya. Itu menjadi support dia yang paling dekat ya. Kalau tembus lagi berarti di 21.250 dengan resisten berikutnya ya di sini ya. Dulu kan dia sempat jadi support, berarti sekarang dia jadi resisten ya di 24.500 nih. Kalau kita lihat secara EMA-nya ya, ini secara short term dia bisa kita bilang uptrend ya, karena dia sudah berada di atas EMA 100 ini. Jadi kemarin nih ketika di laporan keuangannya keluar nih cukup naik nih ya, di hari Selasa ya. Tapi di hari ini sempat naik lagi tapi turun ya. Tapi closingnya nih sama lah seperti kemarin ya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut lagi sih naik sih. Tapi ya silakan teman-teman lah ukur resikonya ya. Kalau dia turun bisa sampai ke 20.200, rewardnya ke 25.000 gitu ya. Atau kalau mau cari aman ya tunggu dia tembus 25.000 dulu lah gitu ya, baru entry ya. Kecuali emang mau ngejar dividennya gitu ya. Nanti kita hitung lah dividennya kira-kira berapa ya. Oke, lalu di public expose juga sempat ada yang nanya soal dividen kira-kira berapa persen. Nah, ini jawabannya yang di paling bawahnya. Kira-kira range-nya di antara 40 sampai 50% ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat prediksi ya. Waktu itu kan dia baru keluar laporan keuangannya kuartal 3 ya, kuartal 4 belum ya. Jadi waktu itu saya asumsikan kira-kira earning per share-nya sampai Desember itu di 5.404 ya. Jadi kalau earning per share 5.404 lalu dividen payout ratio 40%, berarti dividennya di sekitar 2.145 ya. Dan perlu diingat ini di Oktober kemarin UNTR sudah bagi dividen interim ya, Rp701 nih. Jadi kita kurangi ya 701, berarti sisa potensi dividen finalnya di 1.444,6 ya. Dan saat itu harga UNTR masih di 22.625, jadi ada potensi dividen final sekitar 6,38% ya. Nah, kalau DPR-nya 50% yang lebih gede ya, itu potensi dividennya sekitar 8,76%. Nah, karena dia sudah rilis laporan keuangan kuartal 4 ya, kita tahu earning per share ternyata 5.525 ya sampai akhir tahun ya. Jadi ada selisih berapa tuh? Kan prediksinya 5.400, kenyataannya 5.525 ya. Jadi ya dekat lah ya. Nah, kalau DPR 40% ya, berarti dividennya itu adalah 2.210,3 ya. Kita kurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan, berarti sisa dividen finalnya kira-kira itu di 1.509 gitu ya. Nah, kalau kita bagi dengan harga penutupan di hari Rabu ini tadi berapa? Lupa nih, 23.850 ya. Itu berarti potensi dividen finalnya 6,33 ya. Yang nggak jauh ya dengan prediksi yang saya buat di video sebelumnya ya. Ketika harganya masih 22.000 nih, itu 6,38 juga gitu ya. Nah, kalau DPR 50% ya bisa teman-teman lihat di sini ya. Berarti potensi sisa dividen final itu di 2061 ya. Alias potensi dividen finalnya, dividen yieldnya ya, itu 8,65%. Jadi ya sekitar 6 sampai 8,65 lah ya. Kira-kira segitulah kalau teman-teman punya UNTR di harga 23.850. Nah, apakah menurut teman-teman cukup menarik UNTR ini dengan dividen yield yang di bawah 10% gitu ya? Ya jauh lah dari tahun lalu yang bisa sampai 20-an% gitu ya dividen yieldnya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, apakah UNTR ini masih menarik atau mendingan cari atau menunggu dividen dari emiten lain. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen.
Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.